بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim al-mukarram. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah sehingga kita bisa sama-sama ta'lim, bisa sama-sama salat maghrib dengan jamaah. Mudah-mudahan salat kita semuanya, ibadah kita dicatat oleh Allah suatu kebaikan, menjadi wasilah untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat oleh Allah suatu kebaikan dan dilipat-lipat oleh Allah semuanya pahala-pahala kita, dan segala doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Maka itu Pak di bawahnya tuh, maka lafaz yang tersebut itu boleh, saya ulang lagi, maka lafaz yang tersebut itu boleh dipakai bagi orang yang wiladah. Bagi orang yang wiladah artinya orang yang mandi menutupi beranak, dan orang yang nifas, dan orang yang haid, dan orang yang junub. Maksud daripada kalimat ini artinya Pak, suatu misal kita punya istri, ya pas haid juga, pas nifas juga kan, habis dia nifas tuh, ya, nifas itu kan paling lama itu 40, paling cepat 40, paling cepat itu 1 jam, 1 hari. Paling cepat tuh 1 hari. Ya, 1 hari langsung nifas suci gitu. Itu paling cepat itu. Jadi kalau istri Rasulullah, bahkan istri daripada Nabi Adam itu Pak, kalau nifas sebentar, udah keluar darahnya habis, langsung suci. Itu paling cepat. Umumnya manusia itu nifas 40 hari. Itu udah paling umum dah. Paling lama 60 hari, 2 bulan. Jika darahnya lebih daripada 2 bulan atau 60 hari, itu bukan nifas dah, darah haid. Udah darah haid dah, bukan nifas. Nah, suatu misal udah 2 bulan nih, 2 bulan keluar terus nih. Pas 2 bulan stop. Besoknya keluar lagi darah. Itu udah darah haid. Nah, seandainya darah nifas juga belum sempat kita mandi darah nifas ini yang 2 bulan nih belum sempat mandi, tiba-tiba besok darah haid lagi keluar, kita tunggu 1 minggu, istri kita 1 minggu baru suci. Cukup niatnya 2, 1 pekerjaan. Nah, itu maksudnya di atas kalimat nih. Niatnya 2, 1 pekerjaan. Maksudnya bagaimana Pak? Kita niatkan darah nifas, kemudian kita niatkan darah nifas. Maksudnya gini, kita niatkan hadas besar, udah mencakupi darah nifas dan darah haid. Saya niat mandi hadas besar,
fardu lillahi ta'ala, sudah mencukupi, sudah mencakupi haidnya dan nifas. Tidak perlu kita ngomong aku niat mandi haid dan juga aku mandi nifas, kebanyakan. Itu loh maksudnya. Cukup satu kalimat, niatnya satu kalimat, tapi mencangkupi dua masalah, yaitu masalah haid dan masalah nifas. Terus andai kata andai kata, oke, darah haid udah keluar kan? Ya, darah haid udah keluar, udah suci, nifasnya udah suci. Tak lama 2 hari kemudian kumpul suami istri. Ini udah diniatkan dah mandi nih hadas besar nih, udah meniatkan mandi darah hadas besar. Udah diniatkan mandi hadas besar dah kan? Tiba-tiba maksud saya apa tuh? Kumpul suami istri. Kan harus mandi hadas besar juga kan? Hadas besar juga, cukup juga. Junub itu cukup niat mandi hadas besar. Tidak perlu disebut aku mandi junub. Boleh juga disebut hadas besar udah mencakupi dah. Nah itu. Jadi Masya Allah kita niat mandi haid, diniatkan mandi hadas besar sudah mencukupi. Begitu juga seorang ibu atau seorang wanita mandi nifas sekaligus mandi haid, diniatkan hadas besar sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Beda dengan yang kemarin pernah saya sampaikan, suatu misal ya seorang laki-laki hadas besar, ya langsung terjun ke sungai, niat mandi hadas besar, fardhulillahi taala, langsung terjun. Sudah mencukupi dah, tidak perlu kita berudu. Udah global dah, udah termasuk dah. Ini tak perlu lagi kita wudu. Ini langsung satu misal ya, sungai kan besar tuh. Niat pas megang mau terjun tuh, masuk ke air dah, niatkan aku niat mandi hadas besar fardhulillahi taala, atau dengan lapat ini nawaitu rafal hadasil akbari an jami'il badani fardhulillahi taala. Aku tahu aku niat mandi hadas besar fardhulillahi taala. Itu udah boleh dah. Udah cukup dah. Ya udah cukup. Kemarin kan sudah kita sampaikan cara mandi hadas besar itu kan Pak. Jadi cara mandi hadas besar ya kita mulai dulu, seandainya belum diniatkan Pak ya. Mungkin Bapak kan banyak versi itu. Ada ketika niat mulai meletakkan air di atas kepala. Ada juga niat ketika meletakkan air di belah kanan. Nah, ada juga di cara niatnya ketika meletakkan tangannya ke air waktu dia niat gitu kan. Ada juga ketika dia nyiram kaki udah diniatkan dah. Boleh juga, boleh semua. Tak ada yang salah. Ya, boleh semua. Nah, cuma kemarin pernah saya sampaikan kalau kita mandi hadas besar, kita mulai dulu lah kaki dulu, barulah ke betis, baru lanjut ke paha, barulah ke pusar, baru ke dada, barulah ke bahu. Bersabun, andai kata niat atau tak niat dulu lah, niat atau tidak. Baru kita sabun dah selesai, udah kita biarkan dulu, biar dia nguap dulu, baru kita niatkan waktu nyiram air di atas kepala, niatkan aku niat mandi hadas besar fardhulillahi taala. Dalam hati ya, langsung siram. Nah, barulah kita gosok semuanya. Kemarin pernah saya sampaikan, andai kata ada yang tubuh kita maupun rambut yang ada di dalam tubuh kita, pokok rambut lah, tidak terkena air, maka besok di akhirat atau di kuburan Allah akan jadikan ular, yang mana ular itu akan memetok manusia yang ada di dalam kubur. Makanya mandi harus genah, maksudnya harus betul, jangan sampai di tubuh kita yang nampak ini tidak tersiram oleh air gitu. Masuklah kita, dubur kita itu kan biasa kan BAB itu kan otomatis kan renggang itu kan. Nah itu waktu kita mandi hadas besar pun juga harus masukkan air juga. Sekira ya sesuai batasan-batasannya lah gitu. Sama juga hidung juga ini harus dikorek-korek sedikit lah hidungnya di sini. Ah ini kan masuk nih Pak, termasuk nih kan nampak. Yang nampak itu wajib disalurkan air. Yang nampak ya, yang nampak secara zohir ya, kecuali lah di dalam hidung lah, tak ada lah.
Telinga ya di dalamnya tak ada, tapi ya sunnah itu lebih bagus dikorek-korek juga telinganya ketika kita mandi hadas besar. Hidung juga kita korek juga, cuma lebih waspada. Termasuk juga kuku-kuku ini juga harus disiram air, jangan sampai menghalangi. Mungkin ada pertanyaan, Pak maaf, bagaimana kalau saya bertato Pak? Kan air itu kan tak masuk. Udahlah, yang sudah biarlah berlalu. Bagaimana saya mandi hadas besar? Ya udahlah, biar ya lewat-lewat aja. Yang penting mandi, niat hadas besar itu urusan Allah. Saya pun serba salah nih Pak. Kalau mau dia disetrika, sakitlah saya. Kalau dibiarkan nanti air tak ngalir. Oh udahlah, yang udah sudahlah, biar berlalu. Itu aja. Jadi tidak pusing-pusing kepala kan Pak. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan lagi. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Saya ulang lagi. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Jadi ada 6 nih Pak. Wajib mandi. Salah satu tidak kita penuhi, jadi masalah. Jadi harus penuhi 6 ini. Pasti terjadi. Siapapun. Kita teruskan dok. Pertama, keluar mani dirinya. Ya, keluar mani dirinya. Maksudnya gini. Seorang laki-laki jika keluar mani sperma, baik sengaja maupun tak sengaja, maka wajib mandi hadas besar. Bagaimana kalau seandainya mimpi? Kita lihat kalau dia mimpinya betul-betul mimpi dengan seorang wanita yang cantik luar biasa sehingga mengeluarkan susu, itu, ya wajib mandi. Bagaimana kalau saya pas tidur di masjid mimpi itu? Ya tetap mandi. Terus bagaimana dengan kita dengan masjid? Ya udah, bangun dia langsung keluar dari masjid, jangan tetap dari masjid. Nanti ada pembahasan selanjutan. Jadi wajib sperma baik yang laki-laki maupun perempuan ketika mimpi melakukan suami istri, maka wajib melakukan atau wajib mandi hadas besar. Yang kedua, bertemu dua khitan artinya tempat putusnya zakar atau kubul. Saya ulang lagi. Kedua, bertemu dua khitan artinya tempat potongan zakar atau kubul. Jadi Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta maaf. Suatu misal maaf, suami istri, sekalipun spermanya tidak keluar, akan tetapi apabila dua khitan itu bertemu, tetap wajib mandi, walaupun tidak keluar sperma. Jadi bahasanya lang-alang sekalikan ya Allah. Paham dah tu Bapak tu, tawa dia. Sekalikan ya pun mandi ya kan? Bagus keluarkan ya sekali. Tawa wadaingna. Semua yang di sini masih muda-muda semua. Masih kuat-kuat, masih perkasa. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut lagi. Ya, kubul potongan zakar atau kubul. Biar arah depan arah belakangnya sama ya dia tuh. Kok kalau udah bersentuh itu dua khitan, maka wajib mandi sekalipun spermanya tidak mandi. Kata orang bujang, lajakkan ya lah katanya. Sama ya, mandi ya kan itu. Yang ketiga, orang yang mati, yang bukan mati syahid. Orang yang mati, ya betul Pak ya. Oh salah, melangkah saya. Oh yang ketiga, orang yang mati, betul kan? Orang yang mati yang bukan mati syahid.
Ini yang ketiga, ya mati yang kayak biasanya lah Pak ya. Mungkin terkejut, mungkin dia sakit, ya, atau ya sakit-sakit biasa gitu, meninggal atau meninggal mendadak gitu, ya itu sama wajib dimandikan. Jadi yang wajib tuh bukan yang mati, yang wajib yang hidup yang memandikan. Yang mati tak perlu, mau dimandikan ke tak ada, ke tak masalah. Yang dosa tuh yang hidup. Kewajiban orang yang hidup itu adalah pertama memandikan, yang kedua mengapankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Itu aja. Itu kewajiban orang yang hidup. Yang mati, serah kamu kau anyutkan ke sana kan, tidak masalah dia. Aku udah mati dah katanya. Jadi maka disebut dengan fardu kifayah. Artinya apabila di kampung ini ya melakukan memandikan, mengapankan, bahkan menyolatkan, menguburkan, dalam satu kampung ini ada satu atau dua orang, maka gugurlah kewajiban satu kampung ini. Jika tidak ada yang mau memandikan dan juga tidak mau mengapankan, menguburkan, bahkan menyolatkan, maka satu kampung ini dosa semua. Jadi Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada jamaah kemarin pernah nanya, dia ini kan seorang peminum Pak, seorang peminum, akhirnya tidak ada yang mau nyolatkan sama sekali, tidak ada yang tidak mau nyolat, tidak ada sama sekali yang nyolatkan. Akhirnya Pak, orang tuanya mau tak mau, bapaknya, Pak imamnya tak ada mau, Pak Bilalnya tak mau, Pak Khotim, pokoknya hasil satu kampung itu tak mau semua. Cuma satu ya orang tuanya, mau tak mau. Nah ini salah. Kalau yang sebenarnya Pak, walaupun dia peminum ke penjudi ke, itu kewajiban orang yang hidup. Masalah dia itu urusan dia dengan Allah. Dia minum urusan dia dengan Allah. Dia menjudi itu urusan dia dengan Allah. Dia tak sholat urusan dia dengan Allah. Urusan kita, kewajiban kita adalah memandikan, mengapankan, menyolatkan dan menguburkan. Itu kewajiban yang hidup. Ini sampai-sampai itu Pak, sempat itu tidak ada, ya sempat ribut. Karena dia tadi ini peminum. Sekarang kita gini lagi Pak, yang namakan manusia kan tidak tahu Pak. Mana tahu dia habis minum dia bertobat betul-betul dengan Allah. Ada di tempat saya itu pernah, maaf, dia seorang imam, ya seorang Bilal, ya yang jelas seorang lah masjid lah gitu ya. Tiba-tiba beliau ini peminum, penjudi, pokoknya jadi orang yang jahat lah Pak, ya jadi orang jahat lah. Tak lama kemudian Allah kasih waktu dia, tidak lama 2 bulan ya, dikasih waktu oleh Allah untuk bertobat. Waktu itu dia solat lah betul-betul. Dia mau puasa, dikodok puasa Ramadannya sesuai kemampuannya. Pokoknya dia betul-betul tobat. Masya Allah, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau masalah gini memang Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kecuali Allah lah. Ya, maka akhir daripada hayat itu kan penting Pak. Tapi untuk mendapatkan akhir daripada hayat itu ya dimulai dengan amaliyah kita harus baik. Kalau kita tidak baik, bagaimana kita melakukan akhir daripada hayat kita? Jamaah sholat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid itu Pak dibagi lagi. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia ini dia memperjuangkan kemaksiatannya. Ini syahid dunia. Wah dia sampai mati benar tuh. Syahid dunia, dia membela kezolimannya sehingga mati dia. Nah itu syahid dunia, tenar dia mempertahankan kezolimannya, syahid dunia. Ada juga syahid dunia akhirat. Siapa syahid dunia akhirat? Ya insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk nuntut ilmu, meninggal pula. Nah, ini syahid dunia akhirat, syahid akhirat ya. Kita ini nuntut ilmu, maaf saya salah sebut. Kita ini nuntut ilmu, tiba-tiba kita meninggal. Pusing kepala meninggal,
balik dari taklim, balik dari ngaji, meninggal. Ini namanya syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Artinya kita di dalam kubur ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat dan tidak pernah ditanya malaikat mungkar dan nangkir. Kalau orang nuntut ilmu itu insya Allah. Kalau dia selalu, saya pernah ditanya jamaah-jamaah itu, Pak Ustadz, gimana sih resep untuk mendapatkan syahid akhirat? Gampang saya bilang, jangan tinggalkan taklim, jangan tinggalkan ngaji. Terus, kenapa? Orang yang ngaji taklim, walaupun 40 menit, walaupun 20 menit, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita sholat 1000 rakaat. Mana mampu Pak kita sholat 1000 rakaat? Paling mampu kita dalam satu malam itu ya, 200 atau 300 rakaat, itu udah subuh dah. Mulai dari maghrib ya, dari isya sampai subuh 300 kalau mampu itu. Terus siang pun juga gitu kurang lebih. Kita kan mau istirahat juga, mau tidur juga, mau makan juga. Memang tak mau makan. Nah, 1000 rakaat. Orang nuntut ilmu 20 menit lebih baik dibandingkan dia sholat 1000 rakaat. Masih bagus orang nuntut ilmu dibandingkan sholat 1000 rakaat. Jadi wajarlah dia mendapatkan predikat, mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu syahid akhirat. Artinya dia di dalam kubur tidak ditanya malaikat mungkar nangkir, ditidurkan sampai hari kiamat. Contoh aja Pak, kalau gitu yo, pengantin baru kan, tidur sama-sama, betul-betul tidur, tidak dibangunkan oleh Allah, kan nikmat itu. Sama-sama letih, sama-sama capek, ditidurkan oleh Allah. Nah, tidur terus. Sadar-sadar udah jam 7. Masya Allah. Kan? Saking nikmatnya. Nah, begitu juga orang yang syahid akhirat. Ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak dibangunkan oleh Allah. Kecuali lah trompet kedua dibunyikan oleh Allah. Barulah dia bangun. Terkejut dia. Oh nikmat aku tidur nih katanya. Itu mendapatkan ya keistimewaan dari Allah, yaitu syahid akhirat. Nah, kemudian ada lagi syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu ada 2 versi itu Pak. Yang versi yang pertama, ya versi yang pertama dikuburkan, ya dikuburkan, cuma dikuburkan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan. Itu cukup dikuburkan aja, langsung dikuburkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Cuma satu ya, dikuburkan. Ada lagi hadis yang satu pernah saya baca, disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, cuma dikuburkan. Solat dan dikuburkan. Jadi ada 2 hadis itu. Jadi hadis Nabi itu ada 2. Yang satu hadis, ya Nabi tidak pernah nyolatkan, tidak mandikan, tidak dikafankan. Apa yang dipakai itulah dimasukkan di dalam kubur. Ada juga yang satu hadis, Nabi nyolatkan dan dikuburkan, tapi tidak disolatkan, disolatkan, dikuburkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan. Jadi ada 2 versi hadis itu Pak. Jadi sama-sama benar. Ya, karena Nabi itu pernah ngalami daerah mana, pernah ngalami daerah, cuma saya lupa di mana gitu Nabi itu. Ya, gitulah ya hadis Nabi itu ya macam-macam versi. Kadang-kadang tergantung keadaan dan sikon. Nah, sama juga Pak. Hadis Nabi itu ada juga ketika buang angin membatalkan wudu, ada juga hadis ketika buang angin tidak membatalkan wudu. Ada hadisnya, 2 tuh hadis. Ada sama-sama. Kecualilah buang angin mengeluarkan kotoran dari dubur, barulah batal wudu. Itu ada juga. Nah, itu ada hadisnya juga. Kalau mau jelas itu di kitab Bulughul Maram, itu dijelas itu hadis-hadisnya. Dari situ jelas menjelaskan di sini. Bahkan ada hadis itu ada 2 lagi versi. Memegang zakar, kemaluan kita, satu versi tidak membatalkan wudu. Ada satu versi ketika memegang zakar itu membatalkan wudu. 2 hadis itu ada juga. Kalau Imam Syafi'i ngambil hadis ketika kita megang zakar kita tetap batal wudu. Itu Imam Syafi'i. Tapi imam selain Syafi'i itu tidak batal wudu. Bapak jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, haid.
Ya, keempat haid. Haid ini Pak paling cepat 24 jam. Haid ini paling cepat 24 jam. Biar Bapak tahu ya, darah haid itu macam-macam. Ada hitam, kehitaman, ada merah, ada coklat, ada kuning, ada putih. Nah, itu. Kalau Bapak mau pengen tahu, tanya emak-emaknya. Kalau saya tahu ya, kenapa tahu? Saya nengok kitab. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kelima, wiladah. Wiladah ini ibu yang melahirkan hari ketiga. Wiladah. Ini juga wajib mandi hari ketiga dari melahirkan. Ya, itu wiladah. Yang keenam, nipas. Nipas ini ya udah pernah saya sampaikan, nipas ini paling cepat sebentar. Umumnya 40 hari, paling lama 2 bulan atau 60 hari. Artinya darah yang keluar kemudian daripada beranak 40 hari atau 60 hari. Saya ulang lagi, keenam nipas artinya darah yang keluar kemudian daripada beranak atau beranak 40 hari atau 60 hari. Saya tambah, paling sebentarnya darah nipas, paling cepat sebentar. Melahirkan dah suci. Itu sebagaimana Siti Aisyah Siti Aisyah anak daripada Rasulullah begitu. Maka Aisyah ini dikenal dengan perempuan yang suci. Suci artinya dia itu kalau nipas langsung Pak melahirkan dah suci langsung. Kalau emak-emak kita kan enggak Pak. Ada yang nunggulah, lumayan lah kan. Orang bujang-bujang nunggu berapa? 40 hari. Lama benar ada yang nunggu 2 bulan. Timbul lagi darah haidnya. Lama lagi nunggu. Lumayan 6 bulan ya. Jadi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Kena yang haidnya sampai 15 hari. Jadi perempuan nih Pak, haid itu paling cepat 24 jam. Umumnya 6-7 hari. Paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan darah haid, darah nipas. Harus tahu juga bapak-bapak. Mana kita tahu? Punya istri muda lagi kan tak paham dia. Jadi bapak-bapak yang jelaskan. Ya, Masya Allah. Itu ya. Itu ya Pak ya. Jadi darah itu macam-macam. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Adapun yang haram pada orang junub itu 5 perkara. Saya ulang lagi. Adapun yang haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Yang pertama sembahyang. Jadi bagi orang yang junub, baik yang laki-laki maupun perempuan, ketika dia junub kemudian belum mandi hadas besar, maka ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah, hukumnya haram. Bagaimana andai kata dia lupa? Suatu misal contoh, ya emaknya pergi ke pasar. Awal lah pergi ke pasar, subuh-subuh dah pergi. Subuh-subuh dah pergi dah. Sebelum sholat subuh dah pergi dah bapak emaknya. Si bapak pergi ke masjid. Ini kan contoh Pak ya. Bapak pergi ke masjid. Selesai dah sholat, dah selesai. Balik dari masjid. Mak pun datang. Pak, udah mandi ke Pak? Lupa bapak tuh. Tadi bapak sholat tadi. Udah, tidak apa-apa. Sah sholat subuhnya. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena tak tahu Pak ya. Karena tidak tahunya. Karena lupa. Karena bapaknya lupa. Jangankan itu. Bapak dalam keadaan puasa. Makan 3 piring nasinya. Keadaan puasa. Lupa, jangankan 3 piring, 6 piring pun tak ngapa-ngapa. Yang penting lupa. Judulnya lupa. Jangan sampai begini, udah makan 2 piring, masuk ke 3 piring, ingat iya ya aku puasa, lanjut, batal puasanya. Karena sengaja. Sama dengan itu juga. Kalau kita lupa, kena lupa ya tidak masalah, no problem. Barulah kita
Mak kita datang, iya bapak belum mandi lah ya. Oh, pergilah kita mandi cepat sana, mandi hadas besar. Para ulama ada dua khilaf, ada dua versi. Ada satu ulama mengatakan sah solatnya, tidak perlu mandi karena lupa. Ada lagi satu ulama lebih hati-hati, wanti-wanti, tak sah solatnya, kodok. Kalau saya pribadi tidak perlu dikodok, itu sudah sadar. Kenapa? Karena saya lupa. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ke dalam keadaan kita junub, hadas besar, baik laki-laki maupun perempuan, ketika kita lupa, ya itu tidak masalah. Ya. Yang kedua, tawaf. Tawaf di Baitullah. Ya, tawaf di Baitullah, kita tawaf di Baitullah dalam keadaan junub, baik yang laki-laki maupun perempuan, maka tak salah tawafnya. Kalau lupa ya tidak masalah Pak. Jadi yang dibahas ini ingat. Jadi yang namakan lupa itu tidak ada hukum apapun. Ya, sama juga sholat kita Pak. Contoh, ya saya contohkan sholat. Saya lah lupa jadi imam. Makmum pun juga lupa ya. Padahal rakaat saya baru 2 rakaat. Ya, 2 rakaat nih. Harusnya sholat maghrib 3 rakaat. Harusnya. Karena lupa, yang saya lakukan cuma 2 rakaat. Karena lupa. Langsung salam. Perasaan saya sudah 3 dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sempat wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang si makmum, sebagian dari makmum ngomong, Pak, memang sholat kita ini 2 atau 3? Maghrib itu 2 atau 3? Ya harus 3. Tapi bapak sholatnya 2. Udah langsung berdiri. Tidak perlu ngulang sholat. Kenapa? Karena waktunya masih baru. Loh tadi ngomong, karena lupa. Jadi sekalipun kita dalam keadaan sholat karena lupa, ngomong tidak masalah karena lupa. Tadi itu kan lupa. Pak kurang sholatnya rakaatnya. Padahal dia ngomong nih makmum nih. Kata imam, udah langsung Allahu Akbar, langsung berdiri. Langsung dia cukupi pas 3 rakaatnya sebelum tahiyat, sebelum salam kita sujud sahwi dulu. Udah habis sujud sahwi barulah kita salam. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik beda lagi Pak. Kalau Imam Malik tuh sujud sahwinya harus setelah salam. Imam Malik itu beda lagi. Kalau kunut itu kunut dulu baru ruku. Itu Imam Malik. Kunut dulu habis baca surah atau Fatihah, habis surah, imam baca surah langsung kunut dulu. Udah kunut baru ruku. Tapi kalau Imam Syafi'i ruku dulu, bangun daripada ruku baru kunut, yaitu i'tidal. Jadi Imam Malik dengan Syafi'i itu beda-beda pendapat tuh Pak. Padahal satu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Artinya Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Imam Hambal. Malik punya guru yaitu Imam Hanafiyah atau Hanafi. Hanafi lebih aneh lagi mazhabnya. Segala binatang yang boleh dimakan maka kotorannya tidak najis, walaupun sapi, ayam, daging. Itu kan. Misal kambing lewat di masjid gitu. Tak lama lagi ayam lewat buang kotoran di sini, tidak najis. Imam Hanafi. Kalau Syafi'i tetap najis sekalipun binatang halal dimakan, tetap yang namakan kotoran, tetap najis. Itu Imam Syafi'i. Itu Masya Allah imam luar biasa tuh Pak. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi. Nomor berapa Pak? 3. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Saya nukil di dalam kitab Imam Tirmizi dan Imam Daud, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakra'ul junubu wa Itu aja dulu Pak ya. Kita buka tanya jawab. Nanti kita lanjutkan ya. Saking asiknya ngomong nih, karena 2 minggu tak bertemu.
Jadi seakan-akan tuh perasaan tuh masih awal gitu lah. Enggak banyak gitu loh. Udah oke lah. Mungkin dari jamaah mau bertanya, silakan. Iya. Oke. Jadi gini Pak, Ibu, Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Hambal dengan Syafi'i itu beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu kalau suami istri tetap batal udu. Udunya tetap batal. Jadi kalau kita nyentuh istri kita batal udu. Imam Syafi'i ya. Sama kulit ya bertemu batal udu. Ya. Kalau Imam Hambal tidak batal udu. Termasuklah Muhammadiyah tidak batal wudu. Kalau Imam Hambali, kalau Imam Syafi'i batal wudu. Beda dengan adik ipar kita, tidak batal wudu. Kenapa? Karena tidak boleh dikawin. Kecuali istri kita ini meninggal, baru kita ambil adiknya. Itu batal wudu dia. Otomatis. Ya. Iya. Jadi saya ulang. Kemarin kan kita ngawini kakaknya. Dengan kakaknya ketika kita berudu bersentuhan tetap batal. Tapi dengan adik ipar kita, adik istri atau kakak istri itu tidak batal wudu. Kenapa tidak batal? Karena diharamkan menikahi saudara kandung istri kita. Sehingga tidak membatalkan wudu. Kecuali istri pertama dicerai atau mati. Kita ambil adik kita, adik ipar. Kita ambil adiknya. Maka adik yang tadi harusnya tidak batal wudu ketika kita nikah jadi batal. Kemarinnya tidak batal. Kenapa? Karena kita nikahi kakaknya. Terus bagaimana status dengan mertua? Mertua selama-lamanya tidak batal wudu. Mertua tidak ada mantan mertua, tetap mertua. Walaupun anaknya udah kita cerai. Saya garis bawahi Pak, Bu. Jadi namakan mertua, mak mertua ataupun bapak mertua tetap statusnya tidak membatalkan wudu. Walaupun anaknya kita cerai. Dah? Pak, udah? Sip. Dah. Yang lain. Oke. Oke. Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting kita airnya tuh tos gitu. Jangan berendam, khawatir masuk. Kalau kita cebok di dalam WC kan enak, kan tos kan. Kalau di dalam berendam tuh kan khawatir masuk. Berendam kan, khawatir masuk dia tuh. Kalau enggak batal. Tidak membatalkan puasa. Kan barang itu kan cuma masuk ya, kan keluar lagi. Sama kita masukkan air dalam mulut. Kumur-kumur. Itu kan makro aja. Tapi kalau wanti-wanti khawatir membatalkan puasa kita, yang mana kita pas kumur-kumur dikhawatirkan, itulah yang takut batal, dikhawatirkan. Kalau tidak dikhawatirkan tidak masalah kita kumur-kumur. Cuma kata ulama, hadis Nabi itu makro aja kan. Itu pun lihat keadaan. Iya. Memang, jadi Pak, walaupun dia bunuh diri, tetap ya kita sholatkan. Itu kewajiban kita yang hidup. Masalah dia mati ini kita pun tak tahu. Walaupun dia bunuh diri, kita pun tak tahu. Kalau dia bunuh diri karena stres kan tak ada hukum. Dia stres kan, dia bunuh diri, tidak ada hukum. Kenapa? Akalnya kan ditarik. Ya boleh tetap kita sholatkan karena urusan masalah dia bunuh diri. Kalau betul-betul dia dalam keadaan normal dia bunuh diri, ya memang salah dia. Tapi kalau dia bunuh diri karena stres, ya Allah lah yang lebih tahu. Tapi kalau namakan stres itu kan tidak ada hukum Pak. Dia mau orang gila. Orang gila tuh Pak, mau makan apa pun dia tak masalah. Dia tak sholat pun tak ngapa-ngapa. Dia mau main judi, mau minum pun tak apa-apa. Karena tidak ada hukum. Kenapa? Karena sudah ditarik oleh Allah.
hukumnya itu udah ditarik, akalnya ditarik oleh Allah. Dia mau bunuh diri pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena itulah akalnya ditarik, sehingga tidak ada hukum di dalam syariat. Nah, saya garis bawahi, mungkin orang yang bunuh diri bisa juga karena dia stres, tidak mampu dah otaknya, akhirnya Allah tarik itu akalnya, udah dia bunuh diri. Bisa aja. Ayo, sila. Yang mana? Bapak dulu. Ya Pak, sila. Udah. Nah, wadeng. Iya. Nah, iya. Betul. Ya. Oke. Oke. Udah Pak. Oh iya. Oke, saya langsung lanjut. Saya jelaskan Pak ya. Jadi gini Pak, Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu Pak, paling sedikit 12 orang. Imam Syafi'i, qaul qadim, qaul yang paling lama, itu paling sedikit jamaah Jumat itu 12 orang selain imam dan khotib. Jadi jamaah 12 orang. Udah sah. Akan tetapi ketika kita lari ke kaum qadim, itu paling sedikit 40 orang yang mendengar. Pokok yang hadir dulu nih. Yang hadir dulu kita bahas. 40 orang paling sedikit. Kita ambil, kalau seandainya misal tidak cukup 40, kita ngambil kaul qadim ya lah, 12 orang dah sah. Bahkan ada lagi mazhab Syafi'i itu Pak, lebih ketat lagi. Yang dengar harus 40 orang. Kalau tidak mendengar 40 orang, maka tak sah Jumatnya. Itu lebih ketat lagi. Kalau yang tadi kan asal hadir ya 40 orang, dah sah. Walaupun yang dengar 1 orang, yang lain tidur semua, masih sah. Itu kaum jadid yang sedang-sedang saja. Ada lagi kaum jadid yang agak tadi? Agak ketat. Agak ketat. Itulah yang dengar itu harus 40 orang. Mana bisa kau untuk sekarang? Orang banyak ngantuk dah. Biasa di sub pertama tuh, saya biasa waktu batu saya giling-giling tengok. Biasa dalam satu sub nih, syukur-syukur 20 nih, syukur-syukur 10 orang yang tak tidur, 10 yang tidur. Itu kalau ada. Biasa tuh tinggal 1-2-nya ya yang nengok, yang lain asik dia tidur, mimpi lagi. Jadi bisa Pak. Tinggal kita kebijakan ya ketua masjid, udahlah kita ngambil kaul qadim ya, paling sedikit 12 orang. Kalau imam insyaallah pokok salah satu ya Pak ya, ndak Hanafi, Malik, itu paling sedikit 2 orang. Sah dah Jumatnya. Jadi sekarang gini, ngapa sih maksudnya tuh? Oh, tujuannya gini Pak. Dulu tuh kalau tak ada begitu, orang banyak buat masjid. Terus lagi dulu tuh jamaahnya kan sedikit. Jarak kampung ke kampung jauh. Makanya caranya gitu untuk nyatukan. Tapi sekarang kan kita udah ramai dah. Sehingga banyak masjid dah kan? Ya udah sip, tidak masalah. Apalagi lagi masih ada waktu. Masih ada waktu. Apalagi pokok segala banyak bah tadi yang saya omongkan dah tuh. Ya. Nanti ya lah ya.
Panjang tuh nanti. Panjang tuh. Itu tuh kata beliau tuh khusus ya tuh. Hah? Ya nantilah. Aduh ya Bapak ini Pak. Allahu Akbar walillah. Ada nama kitabnya Qurratul Uyun. Itu Qurratul Uyun. Ada terjemahannya di Tamimi. Nah, nanti boleh. Itu ngajinya tuh enggak usah pakai gini nih. Itu pasti jorok, Pak. Udah buka-bukaan dah tuh, enggak bisa lagi kita tutup-tutup tuh. Itu enaknya ngaji ya udah enak berlima, berenam, bertujuh. Itu memang tegang. Nanti ya lah ya. Nanti ya lah ya. Ya, kasihan yang masih bujang nih. Cuma saya kasih itu ya, Qurratul Uyun tuh, Qurratul Ayun atau Qurratul Uyun ya, pokok salah Qurratul Ayun. Itu banyak terjemahan-terjemahan kitab itu, bahkan ya ini kita kumpul istri ini tak boleh, hari ini tak boleh, ada harinya. Yang jelas itu hari udah pasti Senin dengan Jumat atau Kamis. Dalam satu minggu 3 hari yang bagus. Selain itu tak boleh. Itu harinya yang saya sebutkan. Udah ya Pak ya? Udah kita ya? Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.